industri di Kedu Parakan didukung oleh potensi-potensi yang cukup besar seperti kopi, tanah liat, makanan ringan, kerajinan anyaman, dan hortikultura. Di Kedu Parakan sendiri pada dasarnya memiliki kebun kopi yang cukup luas dengan 3 desa terbesar adalah Bandung Gede, Bojonegoro, dan Ngadimulyo dengan luas perkebunan kopi 100 hektar serta memiliki produktivitas yang tinggi. Pertanian hortikultura akan dikembangkan di Desa Sundingsari dan Desa Glapansari yang memiliki iklim yang cocok untuk pertanian hortikultura. Di Kedu Parakan sudah tersebar home industri berupa industri makanan ringan dan tanah liat. Selain itu, jika dilihat dari analisis LQBDRD, sektor industri merupakan sektor potensial di wilayah ini. Di samping itu, perkembangan industri ini didukung pula oleh adanya jalan provinsi dan nasional berupa koridor Jalan Parakan Ngadimulyo, Parakan Kledung, koridor Bulu dan koridor Kedu yang memudahkan distribusi barang. Di samping itu, pengembangan ini juga didukung oleh keberadaan pasar legi di Kecamatan Parakan yang melayani Kabupaten Temanggung dan sekitarnya. Potensi yang sebelumnya sudah disebutkan, ada beberapa permasalahan yang muncul yang dapat mengganggu perkembangan industri di wilayah Kedu Parakan. Antara lain, 1. Kendaraan umum hanya melewati jalan kolektor dan arteri saja, sehingga sulit dijangkau. Yang kedua, adanya jalan rusak dan berlubang. Yang ketiga, lokasi industri yang tersebar yang tidak terkonsentrasi. Yang keempat yaitu belum adanya peningkatan dan pengelolaan fasilitas industri. Yang kelima, rendahnya kualitas SDM yang berimbas pada modal dan inovasi yang kurang serta tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Yang keenam, belum adanya lokasi pemasaran yang jelas. Kemudian yang terakhir, bahan baku yang minim sehingga terkadang harus impor dari luar Kedu Parakan. Pengembangan Kedu Parakan akan diarahkan pada konsep Competitive Industrial Small City yang difokuskan kepada industri kopi, makanan ringan, tanah liat, kerajinan anyaman, serta hortikultura, di mana komunitas ini nantinya dapat bersaing di perkotaan Tulungagung. Tujuan perencanaan ini mewujudkan wilayah Kedu Parakan sebagai kota industri berbasis potensi lokal Kabupaten Temanggung dengan masyarakat yang kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Konsep ini sendiri nantinya akan difokuskan kepada 4 sasaran utama, berupa 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi. 2. Mengembangkan dan menciptakan pusat kegiatan di Kedu Parakan. 3. Mempercepat sektor perekonomian. Serta yang terakhir, memberdayakan potensi lokal Kabupaten Temanggung. Strategi yang direncanakan antara lain, yang pertama, ada peningkatan kualitas jalan lokal. Yang kedua, memaksimalkan fungsi jaringan transportasi. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi fasilitas penunjang industri. Yang keempat, yaitu pengembangan pusat pemasaran industri. Yang kelima, ada pengembangan zona berupa zona industri utama, pelayanan industri, dan penunjang industri. Yang keenam, yaitu meningkatkan pemberian bantuan modal dan suplai bahan baku. Yang ketujuh, yaitu adanya penyediaan lingkungan industri kecil yang berfungsi untuk laboratorium, pelatihan, serta standarisasi penduduk. Yang ke-8, pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kedu Parakan. Dalam rangka mengembangkan wilayah Kedu Parakan sebagai kota kecil berbasis industri di Kabupaten Temanggung, maka diperlukan sebuah rencana zona. Akan direncanakan 4 zona industri, yaitu zona industri utama, merupakan zona yang memiliki konsentrasi untuk kegiatan industri tertentu dan berfungsi sebagai tempat pemrosesan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Zona pendukung industri merupakan zona yang berfungsi mendukung keberlangsungan industri di Kedu Parakan, terdiri dari sumber bahan baku dan lingkungan industri kecil. Zona pusat pasar merupakan zona yang berfungsi sebagai pusat pemasaran barang-barang produksi baik dari wilayah Kedu Parakan maupun dari wilayah lain. Zona pelayanan merupakan zona yang berfungsi
untuk melayani kegiatan industri berupa kawasan pemukiman yang menjadi sumber tenaga kerja untuk mendukung kegiatan industri. Di manakah letak masing-masing zona tersebut? Berikut penjabarannya. Zona industri utama terdiri dari Desa Gondang Wayang. Desa Gondang Wayang akan diarahkan menjadi industri kopi. Produksi kopi di desa ini tergolong cukup tinggi. Desa ini diarahkan sebagai industri kopi yang mencakup proses pengolahan hingga proses pengemasan kopi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Desa Kundisari. Berdasarkan kondisi existing, di Desa Kundisari terdapat banyak industri gerabah. Untuk mengoptimalkan perkembangan industri gerabah ini, maka desa ini akan dijadikan sebagai pusat atau sentra industri gerabah. Desa Traji. Di Desa Traji terdapat industri-industri keranjang tembakau. Terdapat banyak rumah tangga yang memproduksi keranjang tembakau saat menjelang musim panen tembakau. Desa Caturanom. Desa Caturanom akan difungsikan sebagai gudang hortikultura. Gudang ini menampung hasil pertanian, pencucian, penyortiran, dan pengepakan hasil pertanian. Desa Mandisari. Berdasarkan kondisi existing, di Desa Mandisari sudah terdapat banyak industri makanan seperti ceriting ketela dan opak. Desa Mandisari juga dilalui jalur kolektor yang menghubungkan Kecamatan Parakan dengan Kecamatan Ngadirejo sehingga sangat cocok dikembangkan sebagai zona industri utama khususnya industri makanan. Zona pendukung industri terdiri dari Desa Bandung Gede, Desa Bojonegoro, dan Desa Ngadimulyo terdapat perkebunan kopi sehingga diarahkan sebagai pemasok kopi. Hal ini disebabkan karena desa-desa tersebut merupakan desa penghasil kopi yang akan menjadi sumber bahan baku untuk industri pengolahan kopi di Desa Gondang Wayang. Desa Mojo Tengah. Dalam lingkungan industri kecil, terdapat laboratorium standarisasi produk industri dan uji coba pengembangan produk industri, serta pusat pelatihan pengelolaan industri. Desa Sunggingsari dan Desa Delapansari. Kedua desa ini merupakan daerah yang memiliki iklim yang cocok untuk pertanian hortikultura. Desa ini memiliki hasil perkebunan yang cukup tinggi seperti kubis dan cabai. Zona pusat pasar terdiri dari Desa Kedu. Di Desa Kedu terdapat Pasar Pahing. Pasar ini dapat berfungsi menjadi tempat pemasaran produk industri di wilayah Kedu Parakan. Kelurahan Parakan Kauman. Di kelurahan ini terdapat Pasar Legi. Pasar ini tidak hanya menjual barang-barang dari Kecamatan Parakan, namun juga kecamatan-kecamatan sekitar, bahkan kabupaten di sekitar Kabupaten Temanggung. Zona pelayanan. Desa-desa yang lainnya berfungsi sebagai zona pelayanan. Zona ini berfungsi sebagai lingkungan hunian untuk masyarakat di wilayah Kedu Parakan dengan didukung oleh fasilitas penunjang permukiman yang memadai.